sehubung nih sama narasumber kita di pagi hari ini, ada Mas Sasmita. Halo Mas. Halo Mbak Putri. Halo, selamat dari pagi. Bogor ini. Oke, bagaimana nih kabarnya nih Mas? Alhamdulillah baik Mbak Putri. Bagaimana Mbak Putri sendiri? Alhamdulillah baik juga nih Mas. Nih by the way Mas, sebelum kita memulai nih percakapan kita di ngobrol santai saja saya Mas di pagi hari ini, saya mau Mas perkenalkan diri Mas dulu, nama Mas, terus di bagian apa dan seperti apa Econa ini. Silakan Mas. Oke, baik, perkenalkan, nama saya itu Sasmita Aji Nugraha kepanjangannya, Putri. Kemudian kalau panggilannya itu saya dipanggil oleh teman-teman itu biasanya Masas gitu, Sasmita. Oh Masas, iya. Tapi sebenarnya kalau di waktu-waktu dulu itu ada yang cuma panggil Adi juga gitu, tapi namanya Sasmita gitu. Baik, kemudian kalau saya di Econa sendiri, saya salah satu dari co-foundernya Econa. Jadi Econa ini sebenarnya itu anak perusahaan. Putri. Perusahaan dari 2023 saya membentuk Econa ini. Itu ada namanya holdingnya itu PT Pelud Diandra Raya. Kemudian kalau yang Econa ini itu yang saya pegang itu dari PT Lumbung Bumi Madani, seperti itu. Saya CEO-nya. Oh ya, seperti itu ya Mas. Baik ya, seperti itu gambarannya. Oke, kita langsung saja nih teman-teman. Langsung saya mau Mas ceritakan sedikit nih tentang Econa ini, terus bagaimana awal mula Mas bisa terjun ke dalam bisnis atau usaha furniture berbahan dasar ramah lingkungan ini Mas. Silakan. Oke. Ini bermula dari tahun 2023 ya, Mbak. 2023 itu sekitar pertengahan tahun waktu itu, tepatnya di bulan Juli. Jadi lahirnya Econa ini kan ini yang saya sampaikan tadi itu dari anak perusahaan ya. Jadi holding kita itu waktu itu malah mengalami penurunan finansial, katakanlah seperti itu. Jadi dalam kondisi tersebut, tapi kita tidak terlena dengan penurunan tersebut, tapi kita malah cari cara itu untuk bagaimana ini solusinya kayak gitu. Kemudian dari Econa ini itu lahirnya itu dari sebuah riset dulunya itu Mbak Putri. Dari riset itu kita mencoba cari memang itu permasalahan di Indonesia itu apa sih sebenarnya kayak gitu. Dan kita sebenarnya Econa ini memang kita tujukan untuk ekspor. Market kita itu semuanya luar negeri kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk lokal. Tapi kita itu saya buat itu waktu itu memang untuk market luar negeri. Kenapa kok market luar negeri? Karena memang ada beberapa alasan dari permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi yang pertama itu kita kemarin itu riset dari suatu permasalahan juga. Yang pertama dari di Indonesia ini merupakan penghasil rotan terbesar, penghasil rotan terbesar, hampir 85% itu rotan di dunia itu berasal dari Indonesia. Namun dari fakta tersebut itu pemanfaatan dari mulai hulu hingga hilir itu belum maksimal. Jadi adanya beberapa kendala atau beberapa permasalahan yang terjadi seperti kegiatan ilegal, yaitu hingga monopoli bahan baku yang dari hulu itu, kemudian karena kurangnya penyerapan dari hilirnya itu, sehingga yang mungkin juga berpengaruh kepada para petani yang kemudian juga para impor dari luar negeri itu sampai kayak membeli bahan baku yang dari rotan itu sendiri dari Indonesia. Monopolnya di situ. Padahal juga kan dari Pak Jokowi sendiri ataupun dari Presiden itu mulai waktu kurun tertentu itu kan kita tidak bisa atau tidak diperkenankan untuk mengekspor bahan baku kayak gitu. Dan memang itu juga untuk mengangkat perekonomian di Indonesia juga. Nah, adanya Econa ini salah satunya untuk menjadi salah satu agen untuk perubahan di situnya gitu. Dan selain itu selain rotan kan kita juga memanfaatkan bambu. Jadi kita itu natural furniture dari bambu, rotan dan bambu seperti itu. Selain furniture, dan kita itu juga memproduksi home decor
dekorasi rumah seperti kaca dinding. Kan jadi bahan baku rotan sama bambu ini itu bisa dimanfaatkan banyak dengan produknya gitu. Jadi mulai dari rotan, core kita itu di rotan sama bambu itu dibentuk jadi furniture, baik itu kursi, meja, kemudian sofa. Selain itu juga dekorasi rumah seperti kaca dinding, kemudian placemat, kemudian karpet, seperti itu. Nah itu kalau bambu sendiri, memang keunggulannya bambu sendiri kan perharinya, fakta juga ini, perharinya itu bambu bisa tumbuh hingga 1 meter. Jadi memang kecepatannya tumbuh bambu ini sangat besar sekali, atau dikatakan pertumbuhannya ini terbesar nomor 1 di dunia dibandingkan dengan tumbuhan hijau yang lain. Jadi memang kenapa kok kita itu value-nya juga mengangkat rotan dan bambu ini juga agar mungkin jadi suatu pengganti kayu. Pengganti kayu. Kemudian di lain sisi permasalahan yang ada juga itu CO2 ataupun emisi karbon itu semakin besar. Baik di Indonesia maupun hitungannya di dunia gitu kan. Jadi kita juga harus aware terhadap ini gitu Mbak Putri. Harus aware. Dari situ bambu ini termasuk juga rotan menjadi salah satu solusi di situ. Karena kita menggunakan produk sustainable ini, kita pun dari Econa juga memiliki impian juga nanti ke depannya itu kita juga bisa secure dari hulunya ini. Jadi kita juga bisa menanam kembali baik rotan sama bambu ini, karena memang sangat banyak sekali manfaatnya seperti itu. Tadi di awal Mas bilang produknya itu sudah diekspor ya. Kalau boleh tahu negara mana saja nih Mas mengekspor produk dari Econa ini? Iya, kalau ekspor sendiri mungkin belum banyak ya Mbak Putri. Jadi memang dari kita 2023, tapi alhamdulillahnya waktu 2023 itu kita di bulan Oktober. Jadi pertama kali kita marketingnya gitu. Di bulan Oktober berarti ini setahun ya, berarti bulan ini juga setahun ya sudah berjalan nih berarti. Betul. Wow. Baru setahun tapi sudah sampai keluar. Lanjut Mas. Di bulan Oktober itu pertama kali kita mengadakan marketing besar-besaran. Jadi kan memang pertengahan tahun adanya Lumbung Bunga Dani ataupun brandnya Econa ini. Kemudian di bulan Oktober itu kita melakukan mengikuti TEI, Trade Expo Indonesia yang ada di SBSD Tangerang. Dan juga mungkin yang TEI yang kedua kemarin kan baru ada juga sama di bulan Oktober. Nah itu tahun lalu kita ikut dan alhamdulillahnya kita mendapat MOU. MOU dengan Qatar sebesar 400.000 USD. Wow. Untuk pemula ini besar ya. Juga, ya. Gimana Mbak? Untuk pemula ini sangat besar ya Mas? Iya, alhamdulillah. Jadi mulai dari situ kita semangat juga ya untuk terus menyampaikan campaign juga, dan harapannya sih bisa lebih ekspansinya lebih besar lagi seperti itu. Dan kemarin kita mulai approach juga ke daerah Europe. Gitu. Kalau target Econa sendiri sebenarnya itu di Europe gitu Mbak, di Europe sama US. Target itu sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kita sebagai anak muda Indonesia juga mau pakai produk dari Econa, kita bisa tetap membelinya kan ya Mas ya? Tentu. Jadi kalau sekarang itu malah kita juga kayak terbalik gitu Mbak. Jadi awalnya kan kita ekspor ya. Sekarang itu di tahun sekarang kita mulai membuat sosial media, website itu juga termasuk bisa diakses tentu oleh masyarakat lokal gitu. Dan kita mulai itu mengkampanyekan juga, kita memang core-nya itu di rotan sama bambu. Itu nanti juga bisa dicek juga di IG econa.id. Econa.id ya. Username-nya. Nah itu kita mulai merambah ke market lokal gitu Mbak. Dan juga beberapa kemarin juga banyak itu kafe-kafe yang tertarik terhadap produk furniture ini. Ya karena lebih nuansanya nuansa otentik gitu ya Mas kalau menggunakan furniture dari bahan dasar rotan ataupun bambu. Jadi mungkin anak-anak muda yang lagi buka bisnis di bidang kafe-kafe ini pasti menarik mau pakai produk dari Econa ya tentunya. Iya betul sekali Mbak. Semua produksi
Semua produksi sama Econa ini dilakukannya di Indonesia kan ya Mas? Bahan Iya, dasarnya produksinya semua 100% produk. lokal. Oke. Terus bagaimana proses produksinya nih Mas? Apakah ada kendala atau mungkin dari sisi bahannya ini yang belum terlalu maksimal Mas dapatkan atau bagaimana Mas? Oke. Karena memang 100% ini produk dari lokal ya Mbak ya. Dan termasuk juga kita itu punya para pengrajin, dan juga Econa ini memang mengangkat value-nya, juga mengangkat para pengrajin lokal gitu. Jadi kalau kendalanya sendiri, kalau dari produksi itu kita bisa membuat furniture atau apa saja berkaitan sama rotan sama bambu. Itu yang pertama. Tapi kendalanya memang kita itu di bahan baku. Maka dari itu sebenarnya impiannya Econa itu juga bisa secure bahan baku. Kalau bahan baku itu sendiri mungkin lebih susah juga mencari jenis-jenis tertentu ataupun ada jenisnya. bahan yang berkualitas dengan volume yang besar. Seperti itu sih. Jadi dari bahan dasarnya seperti rotan sama bambu ini juga masih sulit ya Mas. Belum banyak orang yang membudidayakan rotan dan bambu soalnya ya Mas di Indonesia. Betul. Hitungannya kalaupun ada, tapi mungkin dari kualitas kan memang harus harus treatmentnya juga berbeda gitu ya. Oke. Ini Mas mau tanya bagian desain dan inovasi nih. Bagaimana nih Mas mengembangkan desain dari furnitur yang menarik dan fungsional tentunya? Baik, kalau untuk desain itu sendiri sebenarnya kalau dari tim Econa itu kita belum memiliki tim desain, Mbak. Uniknya di situ. Jadi kita itu selama ini jalan waktu setahun ini kita kan memang spiritnya itu order made by order gitu. Jadi kita custom, dan terutama custom itu mungkin perlu seorang desainer ya, tapi memang itu memang PR kita juga. Namun kita itu sekarang memiliki campaign juga ingin menggandeng para desainer interior, terutama juga itu cakupannya mancanegara, namun tentu kita akan mengangkat yang lokal dulu gitu Mbak. Jadi para pemuda-pemuda yang di desain interior di lokal ini mau kita gandeng, harapannya seperti itu. Nanti kita bisa berkolaborasi, kemudian juga tentunya barangkali dari para desain interior ini kan memiliki suatu desain tertentu sendiri kan gitu, yang otentik darinya, dan itu akan bisa hitungannya dibantu dipasarkan oleh Econa, dan itu originalitasnya bisa termasuk tetap miliknya seperti itu. Jadi kita juga bisa membrandingkan desain interior itu, desainer itu sendiri gitu melalui Econa. Terus nih Mas, kalau dampak sosial dan lingkungannya nih, bagaimana UMKM ini atau produk Econa ini bisa berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan nih Mas? Iya, jadi dari Econa sendiri memang produknya kan memang sustainable product ya, baik dari rotan sama bambu. Dari situ sih harapannya itu juga angka CO2 ataupun karbon dioksida emisinya itu bisa sedikit berkurang lah, seperti itu Mbak. Dan kemudian juga masyarakat lokal di Indonesia itu mulai aware terhadap itu, juga merasa tetap nyaman atau tidak berkurang dari segi fungsionalnya sama rasa saat hitungannya kayak menduduki sebuah kursi ataupun sofa gitu ya di rumahnya. Itu karena memang dari segi fungsi ataupun kekuatan dari rotan itu sendiri memang juga bagus gitu, karena di dalam rotan itu juga memiliki segi kekuatan, selain itu juga kelenturan. Beda dengan kayu yang memang itu kan bukan getas tapi kaku. Kalau rotan itu sendiri kita mungkin bisa melihat atau ke masa lalu, kadang itu kakek kita atau nenek kita itu memiliki kursi rotan, dan itu awet hingga berapa tahun gitu masih awet gitu. Benar sekali, saya setuju itu gitu sih Mbak. Jadi memang harapannya itu masyarakat Indonesia bisa mulai aware dan itu bisa dirasakan. Jadi memang harapannya kan nanti pasti sedikit demi sedikit itu bisa berpengaruh ya, baik itu terhadap lingkungan, kesejukan, mungkin ya pengaruhnya emisi CO2 itu berkurang, itu membuat
suasana atau membuat iklim itu lebih sejuk. Kayak gitu. Oke, Mas. Kalau misalnya nih tadi kan Mas sudah bilang Econa ini berkolaborasi dengan pengrajin lokal ya. Selain pengrajin lokal nih mungkin ada komunitas atau organisasi lingkungan seperti itu, Mas. Oke, kalau untuk sekarang sih Mbak, sekarang itu kita masih dengan pengrajin lokal saja sih Mbak. Kita masih ada dengan pengrajin lokal yang bertempat tinggal di daerah Cirebon sana, karena memang rotan dan bambu ini ataupun terutama rotan ya itu banyak pengrajin yang berlokasi di Cirebon. Dan tapi tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat ada komunitas atau organisasi di bidang lingkungan ini ingin bergabung ke Econa, bisa kan ya Mas? Oh gitu, sangat bisa, kita sangat terbuka Mbak akan kolaborasi itu. Dan ini Mas, harapannya kan tetap berimpact gitu. Iya, impactnya juga kepada Econa sendiri, brand Econa sendiri, dan pastinya mau juga impact ke lingkungan yang lebih luas lagi ya Mas pastinya. Betul sekali. Dan ini apa ya Mas, Mas bisa terjun sampai ke produk yang ramah lingkungan ini, apa memang ada pengalaman pribadi yang mempengaruhi keputusan Mas untuk terjun ke dunia furniture ramah lingkungan ini, atau bagaimana perjalanannya nih Mas? Oke, kalau basic saya sendiri Mbak, basic saya itu sebenarnya saya anak teknik Mbak. Oh, oke. Jadi jauh ya. Teknik. Tekniknya juga teknik sistem perkapalan, berkaitan dengan kapal. Iya terus. Jadi mungkin kalau di bidang ini itu sangat apa ya, berseberangan sekali kali ya, 180 derajat gitu. Iya, benar sekali. Saya itu dulu kalau untuk pendidikannya itu teknik sistem perkapalan, berkaitan kalau kita ngobrol itu mungkin seperti engineering, kita itu menghitung listrik berapa besar, kemudian perpipaannya seperti apa gitu. Iya, pokoknya yang sistem perkapalan seperti itu ya Mas. Iya, kemudian mungkin saya juga berpengalaman bekerja di memang berbidang yang selaras gitu. Kemudian di suatu saat memang saya itu pekerjaannya beralih kemudian di suatu manajemen, terutama manajemen manufaktur waktu itu. Jadi berkaitan produksi, manajemen SDM. Saya juga jadi leader gitu kan, leader. Kemudian lambat laun juga hingga sekarang itu mungkin kalau dari segi kapabilitas itu mungkin juga memahami gitu ya, sedikit memahami lebih berkaitan sama manajemen, baik itu tentang suatu pabrik ataupun juga baik itu proses yang internal yang ada di dalamnya. Nah dari situ kalau kita konversi dari segi sebuah produk itu memang ada beberapa karakter yang mungkin produk itu sendiri berkaitan dengan manajemen itu berbeda gitu. Tapi kurang lebih hitungannya sama gitu sih Mbak. Jadi saya mungkin basicnya dari situ, kemudian memang beralih. Saya bekerja di holdingnya yang ini, PT Ilmu Madani itu. Kemudian saya melakukan riset tadi dari sebuah masalah, ternyata juga dari produk ini sendiri itu kalau berkaitan dengan kita ekspor itu cenderung lebih mudah untuk rotan ini dengan kayu. Seperti itu. Kalau kayu gitu kita bahas kayu, baik itu dengan produk kan nanti memang sudah berbeda ya dengan masalah dan solusi yang sudah saya sampaikan. Dan itu kalau yang kayu itu juga memiliki beberapa dokumen yang harus dipenuhi dalam kita melakukan kegiatan ekspor. Jadi dengan rotan dan bambu. Kalau rotan dan bambu itu lebih cenderung lebih mudah. Wow, ini menjadi inspirasi juga nih teman-teman Pro 2. Kalau kalian memang mau punya usaha yang ekspor, bisa nih di bidang rotan dan bambu juga ya. Berarti begitu ya Mas, lebih mudah ya dari sistem ekspornya. Nih begini ya Mas, mau tanya lagi nih Mas. Kan sudah selama kurang lebih setahun ini pastilah ada hal-hal ups and down-nya, naik turunnya nih Mas. Jadi ada tidak Mas mengalami kesulitan dalam menarik pelanggan atau mempertahankan pelanggan produk Econa ini Mas? Naik turunnya ya banyak sih Mbak. Kalau dibilang banyak ya. Jadi tidak semudah, mungkin juga saya ini sebagai hitungannya CEO di suatu perusahaan itu bisa sharing itu memang dalam kita menjalani suatu bisnis itu mungkin kalau di mata orang itu mungkin ada enak banget ataupun
keren gitu ya, tapi kan memang kalau di dalam kita itu melihat di internal sendiri kan kadang juga ada senangnya, kadang ada juga mungkin pahitnya. Kalau naik turunnya itu yang di awal kita merasakan mungkin waktu beberapa kali itu kayak seperti sebuah pencapaian gitu ya, termasuk yang di TI kemarin itu kita mendapatkan suatu MOU itu menjadi pecutan semangat atau motivasi lagi untuk mendapatkan yang lebih-lebih gitu kan. Nah setelah itu juga kita pernah juga adanya apa ya, kayak titik kelesuan itu. Setelah itu kita harus apain lagi nih, dan kemudian kalaupun kita approach waktu itu juga saya sempat langsung ke Qatar juga. Langsung ke Qatar itu untuk memang berkaitan dengan partner juga kan yang ada di sana. Kemudian melakukan saya ikut di sana, ikut pameran juga waktu itu, pameran langsung yang ada di namanya Agrita. Itu berkaitan juga nanti produk yang sustainable ini kan dari alam gitu. Nah itu saya approach beberapa ke hotel-hotel yang ada di Qatar. Namun dari situ memang apa ya, ada beberapa mungkin yang memang respon juga, ada yang tidak. Mungkin juga memang berkaitan dengan waktu penggunaan juga gitu kan mereka. Dari situ memang adanya dalam kegiatan kita itu berjualan ataupun approach itu juga ada yang memang tidak semulus itu gitu. Dan itu juga membuat mungkin membuat internal juga berpengaruh. Dan sekarang kalau kita sekarang juga mulai fokus ke lokal gitu, dan ternyata responnya dari masyarakat lokal itu juga bagus gitu sih Mbak. Jadi bagus, dan kita mulai lagi itu dengan di market di lokal ini. Kita bangun dulu dengan fondasi yang harapannya itu dengan kita kan memang sudah menghentikan dengan manajemen, yaitu fondasi dulu di Indonesia juga harus diperkuat sebelum kita juga merambah market luar negeri gitu. Nih Mas punya saran tidak nih buat anak muda lainnya yang kalau ingin memulai usaha seperti Mas ini, atau mungkin memulai usaha di bidang lain tapi tentang ramah lingkungan juga, Mas punya saran tidak ke anak muda Indonesia? Saran buat teman-teman semuanya ya di Indonesia itu, bagi teman-teman pemuda di Indonesia untuk dalam memulai suatu bisnis atau seperti apa angan-angannya teman-teman itu semua ke depannya itu, pesan saya sih cobalah. Jadi selalu kita jangan takut nanti itu seperti apa depannya atau kendala-kendala apa yang terjadi di depannya. Kalau kita nggak mencoba, ya mana tahu gitu kan. Iya benar sekali. Mana tahu, jadi kita harus mencoba, dan dalam merencanakan ataupun mengusahakan apa yang kita inginkan gitu atau kita harapkan untuk dari sebuah usaha itu harus juga dipikirkan terhadap apa impact-nya atau dampaknya. Jangan sampai kita itu suatu usaha ataupun suatu bisnis itu memang mencakup ataupun memenuhi hasrat diri sendiri gitu sih Mbak. Iya benar-benar. Jadi harus kita pikirkan juga apa sih dampaknya terhadap lingkungan, dampaknya terhadap orang-orang yang di sekitar kita, kayak gitu. Dan semoga dari situ itu akan mendapat dampak positif kembali. Terhadap kita, diri kita sendiri ya, terhadap bisnis kita. Wow, benar sekali nih teman-teman Pro2. Ini harus dicatat, di garis bawahi, ditulis miring juga nih. Kalau mau membangun sebuah bisnis itu harus juga memperhatikan atau melihat dampak untuk semuanya. Jangan hanya dampaknya ke diri sendiri atau ke usaha teman-teman. Mas, yang terakhir nih Mas, saya janji nih yang terakhir nih. Apa visi Mas ke depan nih untuk Econa Furniture nih Mas? Visi saya atau impiannya Econa ini menjadi sebuah sosok atau perusahaan yang menjadi yang paling terdepan, kemudian menjadi pelopor adanya perubahan yang dari memang original dari Indonesia, baik itu nanti memperkenalkan produk itu yang original dari Indonesia ke market luar, dan kita pun juga bisa mengangkat hitungannya para pengrajin dan termasuk menjadi pelopor salah satu agen perubah untuk membuat dunia itu lebih baik lagi. Dan agen perubah bisa biar Indonesia tuh bisa dilihat dunia juga ya Mas ya pastinya. Betul. Mas, terima kasih ya sudah mau sharing pengalaman dan sharing pengetahuan tentang produk ramah lingkungan dengan teman-teman Pro2 FMND nih Mas. Kita nih panggilannya tuh
teman-teman Pro 2 Mas, kalau untuk pendengar setia Pro 2 FMND. Dan harapan kami Econa Furniture ini semakin ke depan semakin dapat berhasil, terus selain berhasil juga dapat membanggakan bangsa Indonesia tentunya Mas. Semoga selalu sukses ya Mas. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk mau ngobrol santai bersama saya di pagi hari ini Mas. Oke, thank you Mas. Terima kasih banyak Mbak Putri. Terima kasih. Oke, teman-teman Pro 2, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan sharing yang sangat menarik nih untuk anak-anak muda yang kalau mau berbisnis itu jangan tunggu-tunggu, jangan pikir panjang, tapi ingat juga nih tadi kata Masnya bilang kalau mau bangun usaha itu harus pikirkan juga dampaknya untuk keseluruhan. Teman-teman jangan dulu kemana-mana ya, karena seperti biasa Pro 2 FMND itu selalu memberikan kalian hal-hal yang terbaik, mulai dari musik, mulai dari informasi, dan nanti sesaat lagi nih kalian akan sama-sama mendengarkan musik live chat yang akan disiarkan oleh seluruh Pro 2 FM di Indonesia. So stay tune terus di 92,2 MHz teman terbaik kamu.